Apa kabar semua? Benarkah? Saya mendengar para ilmuwan itu berkata seperti ini. Sulitnya kehidupan tidak harus memerlukan solusi yang sulit juga. Kebanyakan kesulitan yang banyak itu solusinya sederhana. Oleh karena itu, saya berbangga sekali bisa hadir di KKI. Tahun ketiga kami bisa ada di KKI. Walaupun sama seperti kebanyakan orang berawal dari penolakan dan keraguan, tapi akhirnya sekarang kecemplung makin lama makin dalam. Saya bangga sekali bisa ada di KKI karena di KKI itu leadernya bersusun-susun yang punya komitmen untuk membina dan melihat orang lain berhasil. Sehingga saya punya satu prinsip yang selalu saya genggam. Kalau kita punya leader seperti ini, kita nggak perlu tahu semuanya. Yang penting leader bilang jalan, kita jalan. Itulah yang saya terapkan selama 3 tahun ini di KKI dan saya jalan. Makanya saya tidak perlu tahu semuanya. Kalau leader bilang sudah jalan, apa jalan, kita jalan saja. Termasuk untuk bisa berangkat ke Chongqing ini. Itu mungkin pembukaan saya. Terima kasih sebelumnya kepada Mr. Ho bersama Madam yang sudah menghadirkan pesan luar biasa ini. Buat para leader, Pak Andi dan Pak Jo yang melahirkan saya dengan paksa untuk ada di depan ini. Terima kasih buat Pak Edi dan seluruh manajemen KKI Indonesia. Saya akan cerita tentang pupuk. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Indonesia itu di mana-mana tani, di mana-mana pertanian. Artinya kalau kita bisa berhasil menggolkan HR dari KKI, kita akan menjadi menguasai Indonesia. Dan kalau demikian, visi global dari Mr. Ho yang sekarang ada di KKI, menuntaskan kemiskinan dan penyakit, itu akan bisa selesai. Dan berbagai testimoni yang sudah ada ini bercerita tentang kesehatan orang. Nah, sekarang pupuk ini adalah kesehatan tanah. Karena bahaya Bapak Ibu, kalau tanah kita tidak sehat, makanan kita banyak sekali mengandung racun. Tapi kabar baiknya, KKI Indonesia telah berhasil menelurkan satu produk yang sangat luar biasa. Walaupun masih bisa dalam hitungan bulan, tapi hasilnya sangat luar biasa dampaknya. Waktu awal-awal saya dengar KKI mengeluarkan pupuk, saya jujur saya harap cemas. Karena saya lihat banyak sekali pupuk yang sudah hebat-hebat di luar sana, dan kemudian punya omset yang luar biasa. Sehingga saya harap cemas. Oleh karena itu begitu Pak Jo cerita ke saya tentang pupuk, maka tekad yang saya bangun di grup itu adalah ini harus kita uji coba secepatnya. Cuma memang sayangnya kami terpencil belum jauh di sana. Kami belakangan sekali baru dapat pupuknya. Sehingga ya itu cukup jadi punya problem buat kami. Tapi kami tidak menyerah. Tapi saya siapkan seluruh jaringan yang ada. Karena buat saya, kalau pupuknya begitu nyampe satu botol saja, itu sudah oke punya. Sama seperti malam hari ini 200 lebih orang yang hadir. Berarti kalau pulang 1 botol 1 orang, berarti manajemen KKI tidak perlu pusing. Ada 200 lebih botol yang sudah terjual lagi dari sini. Nah, itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Itu adalah di mana-mana kita pertanian itu ada. Baik itu pertanian untuk menghasilkan makanan maupun bunga-bungaan, dan semua kan ibu-ibu suka bunga. Sehingga dengan modal 108.000 saja, masa nggak punya? Tanya dulu teman, sulitkah 108.000? Tanya Bapak Ibu, tanya kiri kanan, sulitkah 108.000? Kita punya 1 botol Bapak Ibu, lalu dibikin apa? Mulailah nyemprot sederhana. Mungkin nggak perlu pangkur tangki yang besar-besar, nggak perlu. Dengan semprotan obat nyamuk saja Bapak Ibu, itu campur. Dan sudah tahu di situ sudah ada formulanya 1:50. Berarti kalau 1 sloki itu pupuk, 50 slokinya air. Sudah langsung nyemprot. Nyemprot apa? Nyemprot apa saja yang penting berguna. Bunga, nyemprot.
tanaman apa saja, sehingga itu waktu pupuk ini nyampe Gorontalo, semua saya semprot. Kebetulan di rumah lumayan luas tanamannya, jadi saya punya tanaman jambu air yang saya lihat ya sudah tinggal tunggu waktu untuk mati. Karena sudah diaplikasi banyak macam, tapi tidak subur-subur itu tanaman satu. Begitu nyampe pupuk HL, diaplikasi dah Bapak Ibu. Sayangnya orang yang saya suruh aplikasi itu tidak moto dan tidak video lebih dulu, karena memang percaya nggak percaya. Tapi 2 minggu kemudian Bapak Ibu itu subur daun muda semua daun muda. Begitu juga jambu, ini semua di halaman, jambu, lengkeng, itu semua cuma dalam hitungan 2 minggu, 3 minggu. Itu lengkeng itu luar biasa. Memang dia sudah berbuah, tapi selalu satu pucuk. Setiap kali berbuah itu satu pucuk saja yang berbuah. Begitu kami semprot dengan pupuk HL, itu hampir semua pupuk Bapak Ibu itu berbuah, berbunga. Lalu ada lagi satu tanaman, ini di rumah semuanya, ya, saya bilang, semprot apa aja yang berguna buat kita. Bayangin saya Bapak Ibu, ini kalau rambut bisa subur gara-gara ya. Saya semprot, percaya Bapak Ibu. Saya satu belimbing manis. Itu daunnya banyak sekali dan ya buahnya suka malas-malas berbuah. Sehingga waktu ini besar sekali, tapi buahnya agak jarang-jarang. Sehingga saya pakai teknik, saya bilang sama yang nyemprot, saya awasi, saya bilang saya bagus tengah itu pohon, yang sebelah ini disemprot, yang sebelah enggak. Bapak Ibu, seminggu kemudian ini daun baru semuanya yang disemprot, yang tidak disemprot ini masih tetap seperti biasa saja. Sehingga buat saya pupuk ini sangat luar biasa. Nah, ini khusus di lingkungan saya secara pribadi. Nah, hal ini saya duplikasi kepada semua teman-teman, semua jaringan dan semua yang ketemu kami. Saya duplikasikan semua semangat yang sama ini. Walaupun juga tetap sama percaya tidak percaya, kan namanya hal baru, ya percaya tidak percaya. Cuma karena prinsip yang tadi ini dia sudah ngomong jalan, dia sudah ngomong semprot, ya semprot. Enggak, teman-teman yang ada di sawah, kebetulan sawah, nah mereka itu kebetulan memang ya tidak mulus-mulus amat, karena Pak begitu pupuk HL nyampe, kami pas pertanian di Gorontalo itu lagi panen. Sehingga kami keduluan sama Ibu Dahlia sawahnya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, kita tunggu sabar, yang penting sudah ada testimoni yang lain. Singkat cerita, tibalah musim tanam dari padi ini di sawah. Saya buat Bapak Ibu kira-kira seluas ini lahannya, tapi cuma diambil sekitar 10 meter seperti itu, panjangnya sekian panjangnya. Bisa buat Bapak Ibu di tengah-tengah ini. Nah, seminggu kemudian itu menjadi beda kiri kanannya. Yang ini sendiri yang lebat daunnya dan mulai pohon padi itu mulai besar-besar. Kemudian singkat cerita kena hama semua yang kiri kanan ini. Yang ini tetap teguh berdiri dan tidak ada apa-apanya. Sehingga semua petani yang lewat di situ menjadi tontonan itu, pupuk yang lebar 10 kali sekian meter itu menjadi tontonan. Sehingga sejak saat itu orang mulai tanya-tanya ini pupuk apa? Karena kebetulan waktu itu Pak Jok kirim kan dalam bentuk galon. Nah, supaya banyak, jadi saya galon 5 liter yang Pak Jok kirim. Jadi akhirnya saya bagiin ke botol-botol air mineral begitu ke orang-orang. Nah, ini orang yang nyemprot padi ini bawa itu pupuk isi di botol mineral begitu. Jadi waktu orang lihat, sudah mulai lihat hasilnya, tanya-tanya, semua sudah pada tanya-tanya semua. Itu pakai apa? Mereka pada bilang nggak tahu, dia cuma bawa pakai botol mineral itu pupuk. Sehingga penasaran lah itu lingkungan itu.
Dan kemudian mulailah terjadi orderan dari orderan ke kantor, sehingga saya repotin Pak Jo, gimana sih? Katanya 500 liter bisa hadir di Gorontalo. Ini malah habis. Sehingga Pak Jo, saya simkin terus. Nah, alhamdulillah ini semua terus menjadi viral di Gorontalo, dan saya yakin ini semua akan segera menjadi viral di seluruh Indonesia. Hari ini pulang ke Indonesia 200 orang lebih akan ngorong minimal 1 buku 1 liter. Nah, saya semangatnya begini Bapak Ibu, karena kebetulan saya anak petani miskin pula, jadi saya tahu bagaimana rasanya miskin, sehingga kepedulian saya atas petani-petani itu tumbuh sedemikian rupa dan terus saya pelihara. Nah, ada satu tanaman yang menurut saya itu keperluan ibu-ibu. Tanaman apa itu? Labu kuning. Waktu masih di kampung dulu, labu kuning itu tidak perlu ditanam terlalu serius. Kan begitu cuma makan labu kuning, buang bijinya, tumbuh sudah, tinggal tunggu panen. Sekarang saya sudah suruh nanam, orang kebun saya suruh nanam labu kuning. Itu Bapak Ibu paling luas itu 1 meter, 1 pohon, daunnya kuning pula. Dan orang yang saya suruh nanam dengan bangga video ke saya dan kirim ke saya, kebetulan dia bilang sudah ada 1 bunga Bapak, muncul. Sebagai anak petani, saya bilang apaan yang dibanggain yang kayak begini-begini. Nah, waktu pupuk HR datang Bapak Ibu, sengaja saya pergi ke supermarket dan kemudian beli itu labu kuning. Itu mahal amat itu. Labu kuning Bapak Ibu saya beli 88.000. Padahal di kampung itu busuk-busuk itu nggak pernah dibeli. Tapi sekarang sudah langka sekali itu barang. Jadi saya beli Bapak Ibu, lalu saya aplikasi seperti arahan dari distributor pupuk ini. Saya ambil bijinya, lalu kemudian saya rendam sekitar 6-12 jam direndam, lalu kemudian saya suruh bawa ke kebun untuk ditanam. Bapak Ibu, terbiasa sekali melihat dari pertumbuhan 7 hari sampai sekarang ini hijau sekali. Saya seperti kembali ke masa yang lalu, di mana saya lihat ada pertumbuhan labu kuning yang sangat luar biasa gara-gara pupuk HR. Sehingga saya terus bergelora di hati saya sekarang ini, tenaga-tenaga di perusahaan kami di perkebunan itu terus bergelora untuk mencoba segala macam, mulai dari jambu, lalu kemudian sawo Australia, tanaman-tanaman yang ada di kebun semua diaplikasi pupuk HR, kemudian jagung dan semuanya. Dan rata-rata kami memiliki testimoni yang sangat luar biasa hanya dalam hitungan seminggu, 2 minggu, 3 mingguan untuk mulai memasuki penyemprotan kedua. Nah, tinggal sekarang saya harap cemas buahnya gimana nih kalau padi nanti. Tapi saya yakin dengan pertumbuhan yang sekarang ini itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dengan testimoni-testimoni yang terus berdatangan sekarang ini, sehingga saya yakin HR akan menguasai dunia pertanian. Lagian juga itu yang istimewa di sini Bapak Ibu, sudah dilengkapi dengan unsur pembenah tanah di pupuk ini. Maksudnya apa? Kalau pupuk yang lain Bapak Ibu itu hanya sekedar memberi makanan untuk tanaman. Tapi kalau pupuk ini karena sudah ada unsur pembenah tanah, ini akan membenahi tanah yang kurus yang tidak dapat makanan apa-apa. Sehingga saya yakin kalau ini terus konsisten kita terus lakukan, itu akan menimbulkan tanah Indonesia. Dan pada akhirnya kita akan menikmati tanah Indonesia seperti 20-50 tahun yang lalu, di mana tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Jadi itu yang semangat yang bergelora di hati saya, sehingga saya sangat semangat sekali begitu walaupun didorongin sama Pak Andi, Pak Jok sekarang ini. Saya sangat semangat sekali menceritakan ini karena saya ingin lihat bahwa Indonesia itu akan kembali subur dengan pupuk HR. Akhirnya saya akan akhiri dengan satu pernyataan ini. Mari kita sehatkan tanah Indonesia, karena itu masa depan kita, sehingga orang akan datang ke Indonesia untuk berkunjung ke tanah dan menikmati hasil pertanian Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.